Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama tidak lupa untuk kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan limpahan karunia-Nya lah pada malam hari ini bisa kita melanjutkan kajian kita tentang kitab Tazkiyatun Nufus. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi qudwah kita, yang menjadi uswah kita, yang menjadi panutan kita dalam kita hidup di dunia ini. Bagaimana seharusnya kita melalui kehidupan di dunia, beliaulah contoh, beliaulah suri tauladan yang bisa kita jadikan panutan, yang bisa kita jadikan uswah sehingga kita bisa masuk surga bersama beliau kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, perkenankan saya untuk meminta maaf atas kejadian mungkin minggu lalu yang sejatinya minggu kemarin seharusnya saya sudah mengisi juga, tapi karena ada kejadian di luar dugaan gitu, akhirnya mohon maaf nggak keburu ya, nggak keburu bisa ngisi kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya tetap memberikan pahala bagi siapa saja yang mungkin telah datang ya, ingin hadir di kajian, ustadznya yang nggak hadir. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Berikutnya adalah insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kajian Tazkiyatun Nufus kita membahas sebuah tema yang ringan, yang insyaallah taala kita semua sudah hafal, sudah tahu, tapi sekedar kita mengingatkan saja, sekedar kita mencuci lagi ya ingatan kita, membersihkan lagi ya memori kita supaya lebih lengket materi ini. Pembahasan pada malam hari ini adalah tentang al-istighfar wa taubah. Istighfar dan taubah. Secara bahasa Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kata istighfar kalau dalam bahasa Arab sebuah kata kerja fi'il bahasa Arabnya itu, kalau dalam bentuk istaf'ala seperti istighfar ini itu memiliki makna meminta ya, meminta. Seperti kita meminta istijabah doa katanya. Istajabah itu artinya meminta jawaban, meminta untuk dikabulkan. Nah, maka istighfar ini artinya adalah memohon dan meminta maghfirah. Memohon dan meminta apa? Maghfirah. Jadi kalau ucapannya adalah istighfar, maka artinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau taubat, taba yatubu asal katanya, secara bahasa itu memiliki arti kembali. Ya, kembali. Memang kalau dalam bahasa Indonesia seringkali ya dipadukan saja antara istighfar dan taubat ya. Istighfar ya taubat ya istighfar ya. Tapi secara bahasa sebenarnya berbeda. Memang ada persentuhan di situ, tapi masing-masing memiliki makna yang lebih dalam. Memiliki makna tersendiri. Taubat itu lebih kepada sikap kita ya, untuk kembali ke jalan yang lurus. Makanya sebenarnya kita sudah meminta setiap hari, setiap sholat, bahkan setiap rakaat. Dalam sholat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ada orang orientalis bilang, nah katanya ini menandakan bahwasanya orang muslim itu masih tersesat. Kenapa? Setiap sholat dia apa? Ihdinas siratal mustaqim.
Artinya dia nyadar, kata dia nih ya, kata orang-orang orientalis nih, orang yang suka membawa syubhat, itu menunjukkan kata mereka ya, orang-orang Islam ini masih tersesat, makanya masih minta diarahkan ke yang lurus. Kalau masih minta diarahkan ke yang lurus, artinya dia sendiri masih berada di tempat atau di jalan yang salah. Nah, ini adalah kegiatannya atau kerjaannya orang orientalis, ngasih syubhat yang aneh-aneh. Ya. Padahal makna dari kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, kita berada di jalan yang lurus. Tapi innan nafsa la ammaratun bisu, nafsu kita itu senantiasa menggeser jalan kita yang sudah lurus, digeser ke kanan, digeser ke kiri, diajak kepada keburukan. Nafsu kita yang membawa hal tersebut. Maka kita meminta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, luruskan lagi perjalanan kami. Ya. Kembalikan kami ke jalan yang benar. Nah, inilah yang namanya taubat. Nah, inilah yang namanya taubat. Jadi kalau taubat itu secara makna lebih kepada apa? Kita nyadar nih bahwasanya kita melenceng dari kebenaran, kita ingin balik lagi ke arah yang benar. Mungkin Bapak Ibu, saya nggak tahu nih, yang anak muda mungkin secara khusus pergi ke suatu tempat yang belum pernah ke sana, kadang menggunakan bantuan apa? Google Maps ya. Kadang menggunakan apa? Google Maps. Tapi kadang kala Google Maps-nya itu ngaco. Yang harusnya di titik sini malah ke sana gitu. Perlu di apa? Dikalibrasi ulang. Perlu di apa? Dilakukan pencarian kembali supaya kembali ke jalan yang benar. Saya pribadi ya adalah salah satu korban ya, kesalahan Google Maps, di mana saya bawa mobil itu Bapak. Subhanallah, saya ingin mudik kok ke rumah mertua yang harusnya jalannya besar, jalannya bagus gitu, tiba-tiba saya melewati perbukitan. Kanan kiri lewat, kanannya jurang, sebelahnya hutan. Sampai saya bawa mobil, bayangkan jalan mobil itu sudah nggak ada jalannya, rumput lewatnya. Alhamdulillah ketemu orang. Nah, lalu diarahkan balik. Oh, ikutin saya Bapak, kebetulan saya searah sama Bapak. Alhamdulillah sampai ke jalan aspal lagi. Itu rasanya alhamdulillah. Itu sudah mau maghrib Pak. Itu nggak kebayang saya ini terdampar di mana saya. Sudah jalannya nggak ada, sudah nggak ada jalan lagi, rumput sudah. Ya sudah rumput. Nah, itulah butuhnya kita apa? Ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadarlah, siapa di antara kita yang yakin senantiasa berada dan teguh di atas Islam? Gak ada. Karena apa? Innan nafsa la'ammaratun bisu tadi. Nafsu kita senantiasa apa? Menggeser tujuan kita, arah perjalanan kita yang harusnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ngelihat, asik sekali ya teman saya ya sudah punya mobil, asik sekali ya teman saya sudah punya rumah, asik sekali ya teman saya bajunya ini, pakaiannya itu, HP-nya ini, HP-nya itu, pengen juga. Akhirnya ya, menghalalkan yang haram. Bukan menghalalkan yang haram, tahu itu haram tapi tetap diterabas misalnya. Tahu itu bahwasanya terlarang tapi tetap dikerjakan. Tahu bahwasanya perempuan itu ya harus menutup auratnya. Aduh, melihat si itu artis itu cantik sekali ya, buka auratnya, ikut-ikutan. Nah, perlu untuk kita kembali ke jalan yang benar. Perlu untuk kita kembali berada di koridor Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah lelah untuk kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Itu tentang taubat. Kalau istighfar tadi meminta maghfirah, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu maghfirah? Para ulama tatkala menyebutkan tentang maghfirah itu artinya adalah tatkala dosa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau taubat itu tentang kitanya nih. Bagaimana kita kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang lurus, kembali di atas agama Islam, kembali mengerjakan perintah-perintah Allah, kembali meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu namanya taubat.
Kalau istighfar itu adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditutupi dosa-dosa kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa kita itu ditutupi. Masukkan dalam box kunci. Tentu konsekuensi dari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa ini ditutupi adalah supaya dosa ini tidak diungkit lagi di hari kiamat. Adalah supaya dosa kita ini tidak dipermasalahkan lagi di hari kiamat. Kita tidak mendapatkan azab atas dosa yang terlanjur kita lakukan. Itu yang namanya magfirah. Termasuk di dalamnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak ada manusia yang tahu kita mengerjakan kemaksiatan ini. Ya. Bukan berarti supaya tidak ketahuan manusia kita lanjut dosanya, bukan. Tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dosa ini sudah hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tutupi dosa tersebut. Kalau ditutupi itu nggak cuma diampuni, ya, diampuni plus dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tahu bahwa kita melakukan dosa tersebut. Biarlah dosa itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya juga dosa ini tidak memberatkan dosa, tidak memberatkan timbangan kita kelak di hari kiamat. Itu yang namanya istighfar. Ustaz, alhamdulillah ini Ustaz, ana rutin sholat jamaah, ana nggak pernah maksiat, ana nggak pernah main perempuan, ana nggak pernah ini, ana nggak pernah itu, nggak ada maksiat yang ana lakukan. Misalnya, apakah ana tetap butuh untuk istighfar dan taubat? Tentu butuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, kira-kira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebayang nggak berbuat dosa? Enggak lah. Kira-kira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin nggak sengaja melawan perintah Allah? Enggak lah. Rasulullah itu terpilih. Ya. Seperti itu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan, beliau menceritakan tentang diri beliau sendiri. Wa inni la astaghfirullah fi kulli yaumin 70 marrah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku itu beristighfar, meminta magfirah kepada Allah Subhanahu wa taala sehari itu paling tidak 70 kali. 70 kali sehari. Dalam riwayat yang lain, mi'ata marrah, sehari itu Rasulullah SAW menceritakan bahwasannya beliau meminta istighfar, meminta ampunan, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa itu 100 kali. Itu Rasulullah. Dan itu yang beliau ceritakan, itu yang beliau sampaikan. Yang enggak disampaikannya berapa? Yang beliau ungkap kepada para sahabat 100. Yang beliau enggak ungkap berapa? Ya. Itu Rasulullah yang apa? Enggak mungkinlah beliau melakukan dosa secara sengaja. Kita, kalau kita melihat kepada diri kita sendiri hari ini saja, adakah yang merasa tidak berbuat dosa? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dosa itu, ya, ada dosa yang disengaja, ada dosa yang tidak disadari. Kalau sebuah dosa yang tidak disengaja itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan, tidak disengaja, ya. Tapi ada dosa-dosa yang tidak disadari, yaitu dosa-dosa yang mungkin kita lakukan, kita nggak mengira ada dosa di balik itu. Ada kezaliman orang kepada orang, mungkin di balik sebuah perlakuan, sebuah hal yang kita lakukan, kita anggap itu nggak ada masalah. Ternyata itu berbuah dosa. Bedakan, Bapak. Kita harus membedakan antara dosa yang tidak disengaja dengan dosa yang tidak disadari. Kalau dosa yang disengaja, insya Allah ya semuanya nyadar, disadari kok.
ya, dikerjakan dengan sadar, secara sadar, misalnya dia khilaf gitu, melihat perempuan yang tidak menutup aurat, secara secara sengaja dia terbawa hawa nafsu, misalnya dia berbohong, dia berdusta, dia mungkin nyuri uang secara sengaja, dia sadar. Nah, itu jelas minta ampunan kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadangkala, nah ini yang kita luput, mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan dengan sengaja tapi kita tidak sadar melakukannya. Mungkin ada di antara kita yang parkir sembarangan, punya mobil seret, tapi rumahnya nggak ada parkiran. Akhirnya parkir di mana? Depan rumah parkir. Akhirnya ada orang yang kesulitan lewat, padahal depan rumahnya itu jalan umum. Ya. Dia secara sengaja memarkir mobilnya atau kendaraannya di depan rumah di jalan umum, secara sengaja. Tapi dia nggak mengira, mungkin saja ada orang yang ya sedang sedang buru-buru. Kalau dia telat mungkin akan dipecat. Pas lewat, loh kok jalannya jadi sempit, kok jadi macet. Ternyata penyebabnya kitanya asik di dalam rumah, nggak nyadar. Dosa sengaja tapi tidak disadari. Nah, mungkin ada di antara kita yang bawa motor, tiba-tiba ya ada mungkin ada mungkin paku, mungkin ya, ada mungkin batu, mungkin ya, yang kita bawa dan kita lindas ya, lalu pakunya atau batunya ini loncat gitu kena orang misalnya ya, kitanya nggak sadar ya, nggak sadar tapi dia kena. Atau mungkin ini pengalaman pribadi ya, kita lagi jalan di pinggir jalan habis hujan gitu misalnya, terus ada genangan air, ada mobil lewat, cus mandi gitu. Ya pengemudinya apakah sengaja? Ya sengaja. Apalagi kalau dia memang menyengajakan ingin ingin ngotorin orang yang di samping, itu dosanya lebih besar lagi gitu ya. Tapi sekadar dia mungkin lewat ya, atau kemarin ada video rame ya, ada genangan air lagi banjir di suatu daerah, itu mobilnya cek, tapi gerakan mobil itu membuat kayak ombak gitu ya. Ya ombak, ada ibu-ibu sama anaknya sampai jatuh dah. Ya. Itu dilakukan secara sengaja tapi tidak disadari. Mungkin anaknya sudah mau berangkat ke sekolah nyemplung. Gimana? Ya. Jadi makanya kita itu pasti butuh kepada istighfar. Pasti kita itu butuh kepada istighfar. Karena apa? Gak mungkin kita dalam satu hari itu tidak melakukan dosa. Minimal sekali itu kita melakukan dosa-dosa yang tidak kita sadari, yang sering diumpamakan dalam Al-Quran, dalam hadis sebagai al-lamam atau dosa-dosa kecil ya. Jadi dosa-dosa itu gak semua dosa besar ya, ada dosa-dosa yang kecil-kecil, ada dosa-dosa yang tadi tidak kita sadari ya. Tidak kita melakukannya dengan sengaja tapi kita nggak mengira ternyata di balik itu ada dosanya. Makanya butuh kita kepada istighfar. Dan istighfar ini secara khusus memang disebutkan oleh para ulama adalah cara kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kecil. Makanya kita minta kepada Allah dosa-dosa kecil ini semoga diampuni. Karena kadang kita nggak nyadar, jangan sampai kita nanti di hari kiamat lagi nyantai-nyantai, pahalaku banyak, dosaku nggak pernah melakukan dosa yang besar gitu misalnya. Nggak tahu pas ditimbangan amalan, ternyata dosa-dosa kecilnya sedikit lama-lama menjadi bukit.
Mengerikan sekali. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Yaitu orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang jelas, wal fawahisha, ya, dosa-dosa besar juga, dosa-dosa yang tidak hanya keburukannya berlaku untuk dirinya tapi juga keburukannya berlaku untuk orang lain misalnya. Illal lamam, kecuali dosa-dosa yang kecil. Nah, kenapa? Karena semua orang ini pasti ya, pernah melakukan yang namanya dosa-dosa kecil, sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu. Bisa jadi dia nggak pernah tahu, tapi ada hal tersebut. Mungkin suatu ketika dia rada ngebut bawa motor gitu, set gitu. Lalu ada orang di belakangnya apa? Akhirnya apa? Kikuk, apa ya bahasa Indonesia? Kikuk itu tidak bisa ngontrol motornya gitu mungkin. Akhirnya masuk ke dalam selokan. Mungkin habis masuk ke dalam selokan akhirnya terlambat ini itu. Wah. Maka orang cuma yang tadi bawa motor. Yang bawa motor nggak ngerasa ada kejadian tersebut, asik aja, biasa aja, anak nggak ngerasa, nggak kenapa. Mungkin ada di antara kita yang ngelanggar lampu lalu lintas, akhirnya malah bikin macet, akhirnya malah bikin kekunci. Kasus saya sendiri, pernah saya itu kejebak di Jakarta di daerah namanya Cawang itu, ya Allah, 1 jam nggak gerak, 1 jam naik motor. Ya di atas motor aja, diem aja sudah, nggak ngapa-ngapain, 1 jam. Jam 10 malam sampai jam 11 malam pula. Aduh, kebayangan yang teman-teman yang sudah tidur, saya masih di atas motor. Nah, itu gimana dongkolnya? Kita pasti apa? Secara naluriah akan mengatakan ini yang tadi bikin apa? Yang bikin macet ini, yang tadi ya tentunya kemacetan itu pasti dipicu adanya apa? Adanya orang yang melanggar lampu lalu lintas. Sudah merah masih masih lanjut itu. Akhirnya yang sini terlambat. Setelah ini terbuka, ini sama, akhirnya kekunci di tengah. Kekunci di tengah, kita yang di sini diam, aduh, nggak ngapa-ngapain sudah. Mungkin sebagian kita nggak ngerasa itu adalah dosa. Dosa Pak. Saya aja ngumpat-ngumpat. Pelakunya saya nggak tahu pelakunya. Ya, saya nggak tahu secara khusus siapa pelakunya, tapi saya ngumpat-ngumpat itu jam 10 malam. Akhirnya nggak gerak sampai jam 11 malam. Itu berapa puluh orang, bahkan mungkin ratusan orang yang ada yang terkunci dalam kemacetan tersebut. Pelakunya itu melakukan dosa. Mungkin bukan dosa besar, mungkin bukan zina, mungkin bukan nyuri ya. Mungkin bukan syirik. Tapi dia telah berbuat dosa kepada sesama manusia. Makanya butuh kita istighfar. Butuh kita kepada istighfar. Ya, jadi apapun kita, apapun posisi kita, ustadzkah, jamaah masjidkah, ya, justru kita harus makin sadar diri kita butuh kepada istighfar. Jangan karena yang butuh istighfar itu loh, yang jarang ke masjid, itu loh, yang nggak pernah kajian. Bukan, iya mereka tetap butuh, kita juga butuh. Makanya Rasulullah SAW mencontohkan sendiri, sehari itu minimal 70, bahkan minimal 100 itu yang dibuka. Yang gak dibuka, amalan-amalan Rasulullah yang beliau jaga sendiri itu lebih banyak. Maka kita minimal lah bisa mengikuti Rasulullah SAW dalam yang dibukanya, minimal 70, minimal 100. Ringan sebenarnya istighfar itu, tapi memang ya, ringannya di lisan, yang berat itu di hatinya. Jangan sampai kita mengucapkan astagfirullah ternyata hanya di lidah. Istighfar itu adalah amalan yang sempurna kata para ulama. Karena kalau amalan itu ada sebagian amalan cuma amalan hati, sebagian amalan itu hanya lisan, sebagian amalan itu hanya Hanya badan. Tapi kalau istighfar itu harus tiga-tiganya.
hatinya menyadari bahwasanya dia memiliki kesalahan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kesalahan ini ditutupi. Lisannya bergerak mengucapkan astagfirullah, dan tubuhnya pun merespon dengan tidak mengulangi, dengan menjaga diri, tidak secara sengaja melakukannya dengan keadaan sadar. Nah, jadi harus lengkap tiga-tiganya namanya istighfar. Mudah caranya, mudah sekali. Astagfirullah, ucapkan astagfirullah. Apakah harus dalam bahasa Arab? Lebih baik dalam bahasa Arab. Enggak pun enggak masalah. Ya Allah, aku sudah banyak dosa, aku ini banyak dosanya. Aku meminta kepadamu ya Allah ampunan. Aku meminta kepadamu ya Allah tutupi dosa-dosaku ini. Wah, enggak harus bahasa Arab, enggak harus. Ya. Bahasa Indonesia pun diperbolehkan dan sah. Istighfar bukan sholat. Kalau sholat harus bahasa Arab, nggak boleh diterjemahkan. Tapi kalau istighfar silahkan, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Jawa, mau bahasa Madura, mau bahasa Sunda. Yang penting mencakup, makanya tadi dibutuhkan 3 perangkat, mulai dari hati, lisan, dan amalan tubuh. Ya, itu istighfar dosa-dosa. Dan tadi ya, istighfar ini lebih kepada dosa-dosa yang kecil. Yang kedua apa? Yang kedua adalah taubat tadi. Taubat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berada di jalan yang benar, berada di jalan yang lurus. Makanya para ulama lebih memahami yang namanya taubat itu untuk dosa-dosa besar. Jadi istighfar tadi untuk dosa-dosa kecil, mungkin dosa-dosa yang kita lakukan ya tanpa kita sadari. Kalau untuk dosa-dosa yang kita lakukan dalam keadaan sadar, ya, untuk dosa-dosa yang kita lakukan secara sengaja dan sadar, itu butuh kepada yang namanya taubat. Kenapa? Karena kalau sudah sadar, sengaja, nah, itu artinya kita benar-benar sudah melenceng dari jalan. Kalau istighfar tadi kan dosa-dosa kecil, kita merasa masih berada di jalan yang benar, tapi nggak nyadar ada dosa-dosa kecilnya, maka meminta kepada Allah untuk ditutupi, tetap berada di jalan yang benar. Kalau dosa-dosa besar ini kita sendiri sadar, aduh, aku sudah melakukan korupsi mungkin, kolusi mungkin, nepotisme mungkin, ya. Mungkin sudah nyuri, ya. Mungkin sudah waliyadzubillahi ta'ala zina, mungkin sudah mensekutukan Allah, mungkin sudah riya. Sadar kita ini dosa, aku lakukan. Maka yang seperti ini kita butuh kepada kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang namanya taubat. Ya. Taubat ini perlu, ya. Jangan sampai ada seorang muslim ya merasa dirinya tidak perlu taubat. Apalagi kalau dia sudah sadar secara sengaja ada sebuah kemaksiatan yang dia langgar. Ada azan berkumandang, aduh, lagi berat ke masjid. Di rumah aja deh, padahal nggak punya uzur untuk nggak ke masjid. Sadar kan? Secara sadar dan sengaja dia, ini untuk laki-laki ya secara khusus, ya, dia nggak ke masjid padahal nggak ada uzur. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngelihat temennya, aduh, enak sekali ya sudah punya rumah, ana masih ngontrak. Udahlah, KPR aja lah di bank riba. Habis tanda tangan, aduh, astagfirullah wa atubu ilaihi. Ini kan dosa, ya sudah, taubat. Ya taubat. Mungkin ada di antara laki-laki atau di antara perempuan juga nggak kalah ini, ya, melihat lawan jenisnya dengan syahwat. Apalagi zaman sekarang ya, artis-artis, aktor-aktor, masya Allah, ada yang joget ini, ada yang joget itu, masya Allah, waliyadzubillahi ta'ala.
Tatkala kita dengan sadar, dengan sengaja melakukan dosa-dosa tersebut, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau istighfar tadi mudah ya. Yang penting terpenuhi 3 hal tadi, dimulai dari hati, lalu dalam lisan, lalu dalam perbuatan. Kalau sudah masuk dalam kategori taubat dari dosa-dosa besar, itu para ulama membedakan 2 hal. Pertama, kalau dosa-dosa besarnya ini khusus antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka harus terpenuhi 3 hal. Yang pertama adalah harus ada penyesalan atas dosa-dosa tersebut. Harus ada penyesalan. Yang kedua, berhenti dari melakukan dosa-dosa besar tersebut. Ketiga, tekad kuat untuk tidak akan mengulanginya di masa depan. Ini untuk taubat dari dosa-dosa besar yang hubungannya antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. 3 ini harus terpenuhi. Penyesalan, berhenti dari dosa tersebut, dan tekad untuk tidak akan mengulanginya. Kalau seandainya nih, waliyadzubillahi ta'ala, ada seorang pelacur ya, lalu dia berhenti tidak jadi pelacur lagi karena nggak ada yang hubungin misalnya, nggak ada pelanggan lagi, apakah itu sudah taubat? Belum taubat. Kenapa? Nggak ada penyesalan, nggak ada penyesalan, dan nggak ada tekad untuk tidak akan mengulangi di masa depan. Dia hanya tidak mengerjakannya lagi saja, tapi tidak ada penyesalan, tidak ada tekad untuk meninggalkannya di masa depan. Yang seperti ini nanti begitu ada pesanan lagi, kerja lagi ya. Makanya tidak disebut sebagai taubat. Taubat. Ada seorang misalnya nyuri, korupsi, nyolong uang kantor misalnya, nggak ketahuan nih, nggak ketahuan, tapi kantornya ngerasa nih ada yang nyolong, nggak ketahuan siapa pelakunya, akhirnya pasang CCTV, celuk, nah itu CCTV ya. Si mantan pencuri ini, wah sekarang ada apa? Sekarang ada CCTV, akhirnya nggak nyuri lagi. Apakah itu taubat? Tidak. Itu bukan taubat. Dia hanya tidak melakukan dosanya lagi. Ya. Tapi apakah dia sudah bertaubat kepada Allah? Nggak ada penyesalan kok. Dan tidak ada tekad untuk tidak akan mengulangi di masa depan. Itu begitu CCTV-nya tahu nggak? CCTV-nya ternyata hanya mainan, nyuri lagi itu. Ya. Oh tahu nggak? CCTV-nya lagi error, CCTV-nya lagi rusak, belum diperbaiki itu cuma nampang doang. Oh nyuri lagi itu. Kenapa? Tanpa ada penyesalan, tanpa ada tekad kuat untuk tidak akan mengulangi di masa depan, maka itu bukan taubat. Memang dia berhenti. Ya, memang dia berhenti dari dosa tersebut, tapi ya dia belum taubat atas dosa-dosanya yang lalu. Dosa-dosanya yang lalu masih akan menjadi beban dia di hari kiamat kelak. Ya memang nggak bertambah dosanya nggak nambah, tapi dosanya masih ada. Ada seseorang misalnya kerja di bank riba, lalu habis itu dapat tawaran pekerjaan sebagai manajer misalnya di sebuah perusahaan yang halal. Wah sudah pindah. Apakah sudah taubat? Belum. Karena taubat tadi harus dibarengi dengan penyesalan. Nyesel. Kalau sekedar pindah perusahaan saja, ya alhamdulillah dosanya nggak nambah, tapi dosa lamanya masih ada. Makanya dosa itu ya akan menjadi beban nanti di hari kiamat kalau kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa di masa lalu. Harus ya ada penyesalan, harus ada tekad untuk tidak akan mengulanginya di masa depan. Satu hal lagi ya, bahwasanya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala
di waktu yang masih diperbolehkan, di waktu yang masih terbuka di dalamnya pintu taubat. Ini tambahannya. Jangan sampai kita kayak Fir'aun. Fir'aun itu dengan sekejam-kejamnya Fir'aun, ya, itu sudah taubat dia. Fir'aun itu taubat. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Fir'aun itu taubat, tapi taubatnya terlambat. Ya, Fir'aun itu taubat. Ya. Dia mengatakan amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Di dalam Al-Quran disebutkan. Ya, Fir'aun mengatakan aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh banu Israil. Wah, taubat ini. Sebelumnya kan apa? Ana rabbukumul a'la, kata dia. Aku adalah Tuhan tertinggi. Begitu sudah hampir ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah klop gitu, mengucapkan amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israil. Tapi apa? Al-an, kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang terlambat. Terlambat taubatnya. Ya, taubat kalau sudah terlambat ya enggak ada gunanya. Kayak kita ujian ya, sampai jam 9, jam setengah 10 baru nyerahin. Ya sudah ditutup kesempatannya sama penguji. Ya, selesai. Ya. Ini kalau dosanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jika dosanya antara dia dengan manusia, nah ini dari satu sisi lebih ribet. Kenapa? Karena selain harus terpenuhi 3 perihal tadi, penyesalan harus ada, berhenti dari melakukannya, tekad kuat untuk tidak akan mengulanginya, tambahan meminta keridhaan, meminta keikhlasan dari orang yang telah dia zalimi, dari orang yang telah dia rugikan. Harus minta keikhlasannya. Ustaz, kalau dia misalnya penguasa, ya, lalu dia mengambil hak warganya, hak rakyatnya, dia korupsi bansos yang seharusnya 1 juta dipotong jadi 200.000, dipotong jadi berapa? 500.000 ya, dipotong jadi 500.000, 500.000-nya masuk kantongnya. Itu gimana Ustaz? Kalau mau taubatnya, ya, kerjakan 3 hal tadi, lalu bikin pengumuman, ya, meminta keridhaan dari orang-orang yang telah dia zalimi tadi. Harus bagaimana caranya pengumuman, ya, mau pengakuan di depan kamera, ya. Ustaz, kalau dia tetap nggak ridho, ya gimana Ustaz? Siapkan pahala sebanyak-banyaknya. Kenapa? Nanti bayarnya pakai pahala. Ya. Kalau kita nih dizolimi oleh penguasa kita, jalan yang seharusnya nyaman, bagus, tapi karena dikorupsi jadi bolong-bolong gitu, kita bisa tuntut orang-orang yang berada di pemerintahan tersebut. BBM yang harusnya seandainya BBM itu seharusnya murah, tapi karena dikorupsi, karena ada mafia, akhirnya kita kesusahan atau beli BBM-nya mahal. Atau mungkin beras yang harusnya kita dapatkan dengan mudah, dengan murah, ternyata kita harus membeli dengan mahal, dengan susah. Itu bisa kita tuntut orang-orang yang melakukannya ini. Jadi rakyat itu ada enaknya juga. Ya. Kita bisa tuntut orang-orang yang zalim kepada kita. Nah, jadi kalau jadi penguasa ngeri sedap. Jadi penguasa itu kalau kita zalimnya enggak ke 1 orang, kampung, RT, enggak. Semua yang kita jadi pemimpin, provinsi mungkin, kabupaten mungkin. Wah, mengerikan. Kalau kita baik, wah Masya Allah, kita didoakan oleh sekian banyak orang. Tapi kalau kita zalim, kita didoakan keburukan oleh sekian banyak orang. Dan mungkin saja ya, pahala kita yang sudah kita siapkan, karena banyak duitnya mungkin
umroh berkali-kali, haji setiap tahun mungkin nih. Tapi di hari kiamat ternyata harus bayar hutang. Bayar hutangnya dengan pahala. Kalau ternyata hutangnya masih belum habis, dosa mereka yang kita tanggung. Wah, subhanallah. Jadi lebih ngeri ya. Kalau kita berbuat zalim, berbuat dosa kepada manusia, ya, itu selain harus terpenuhi 3 hal ini tadi, satu hal ini, subhanallah, Ustaz. Dan pernah ada yang bertanya kepada saya, seorang jenderal gitu, ya, subhanallah. Beliau saya kenal betul, rahimahullah taala, semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Dalam pertemuan terakhir dengan saya sebelum beliau meninggal itu nanya, ya, Bapak ini sadar banyak dosa pas muda, katanya, seorang jenderal. Itu gimana ya cara Bapak ini meminta ampunan kepada Allah? Itu subhanallah ya. Beliau seorang jenderal, tapi saya tahu sendiri beliau adalah orang yang pertama datang ke masjid. Subhanallah. Semoga itu sebagai penanda ya, bahwasanya beliau benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, barakallahu fihi. Ya. Itu Masya Allah. Nanya, apa yang harus Bapak lakukan ya, katanya, supaya Bapak ini ya diampuni dosa-dosanya. Bapak ini banyak zalim ke orang, katanya. Bapak ini banyak zalim ke orang, sampai Bapak ini sudah gak tahu lagi siapa saja yang sudah dizalimi sama Bapak. Saya jawabnya, Bapak banyak-banyak cari pahala, Pak. Di antara kemurahan Allah itu adalah kalau sudah pahala itu dilipat gandakan. Kalau dosa dikali 1, Pak. Ya, dosa ya dosa. Tapi kalau pahala itu dilipat gandakan. Makanya kalau orang benar-benar bertaubat, insya Allah Ta'ala itu sebesar apapun dosa dia, itu selama dia benar-benar bertaubat, pintu pengali lipat, pintu digandakannya pahala itu terbuka. Kita baca Quran, sampingan bisa jadi beda pahalanya, Pak. Yang ini hanya dikali 10, yang itu membaca dengan hati, dengan dengan kehusyuan, itu dikalinya 700. Ya. Pahala-pahala seperti inilah yang insya Allah Ta'ala bisa untuk dia gunakan membayar kesalahan dia di masa lalu. Kenapa? Karena mungkin saja seseorang itu berbuat dosa 10 tahun, taubatnya cuma 1 tahun. Bisa nggak dia membayar dosa-dosa dia 10 tahun? Anggaplah seseorang itu zalim, seandainya nih 2 periode, jangan 2 periode, 10 tahun ya, 10 tahun misalnya nih. 10 tahun misalnya. Nah, bisa nggak seseorang ini membayar dosa dia 10 tahun ya? Ya, jangan disalahpahami nih ya. Ya, 10 tahun dengan taubat 1 tahun mungkin, Pak. Kalau dia benar-benar bersungguh bertaubat kepada Allah, 3 tadi telah terpenuhi, tinggal 1 kan? Tadi sudah ada penyesalan, dia benar-benar berhenti, lalu bertekad untuk tidak akan mengulangi. Tinggal tersisa 1 taubat. 1 syarat taubat itu apa? Meminta keikhlasan, keridhaan. Ternyata di dunia nggak bisa, di akhirat harus dibayar dengan pahala. Gimana caranya? Ya tadi, bersungguh-sungguh dalam beribadah selama 1 tahun ini. Karena mungkin saja pahala dia 1 tahun ini bisa menutupi dosa dia, kezaliman dia selama 10 tahun, kalau sungguh-sungguh dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi pahala-pahala ibadah-ibadah yang dia kerjakan selama 1 tahun itu pengali lipatnya bukan cuma 10, 70, bahkan 700. Bisa jadi selama dia bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Makanya pintu taubat Allah Subhanahu wa taala itu besar. Ya, pintu taubat Allah Subhanahu wa taala itu terbuka luas. Makanya kita nggak bisa menghukumi seseorang itu di dunia. Bisa jadi di dunia itu adalah dosanya besar banget. Kalau kita ingat mungkin sahabat Khalid bin Al-Walid, itu dosanya kayak apa coba? Dosanya Khalid bin Al-Walid ini sebelum Islam ya. Sebelum Islam, Khalid bin Al-Walid itu adalah, bahasa kasarnya, biang kerok kekalahan Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Betapa besar dosanya, ya kan? Dia menjadi panglimanya orang-orang musyrikin,
dalam mengalahkan Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Tapi subhanallah, berapa banyak sahabat ya yang mati syahid, 70 kurang lebih, 70 sahabat mati syahid dalam perang Uhud. Siapa penyebabnya? Khalid bin Al-Walid. Makanya beliau, kita lihat betapa beliau itu tatkala sudah masuk Islam, taubat, sungguh-sungguh taubatnya ya. Nggak pernah beliau, disebutkan dalam beberapa kisah itu, dalam beberapa buku sirah, nggak pernah beliau itu membelakangi orang kafir, nggak pernah. Semua lukanya di bagian depan badan, dihadapi ya. Makanya beliau nggak gentar. Kita lihat sahabat Ikrimah bin Abi Jahal, beliau itu dilema sekali. Kenapa? Ayahnya siapa? Abu Jahal. Semua orang ngutuk Abu Jahal. Tapi tatkala dia masuk Islam, subhanallah, Rasulullah bilang apa? Jangan ada yang menjelek-jelekan Abu Jahal di hadapan Ikrimah. Kenapa? Karena kita menjelek-jelekan Abu Jahal di hadapan Ikrimah, Abu Jahalnya sudah mati, sudah itu urusan dia dengan Allah. Ikrimahnya masih hidup, sakit hatinya. Bagaimanapun itu ayahnya. Tapi lihat taubatnya bagaimana. Kata para sahabat, Ikrimah itu orang pertama masuk masjid, orang terakhir keluar masjid. Subhanallah, kesungguhan dalam bertaubat. Makanya kita jangan pernah menilai manusia tatkala di dunia. Bisa jadi di dunia ini, hari ini mungkin ya, orang yang paling kita benci, orang yang paling memusuhi Islam, orang yang paling membenci Islam. Tapi beberapa tahun kemudian kita nggak tahu, bisa jadi dia orang yang paling menjaga Islam. Ada beberapa kisah ya nyata di Jerman atau di mana itu, di Prancis apa di Jerman, ada orang yang benar-benar membenci Islam, benci sekali sama Islam, menyuarakan supaya muslimin itu dikurangi hak-haknya, diusir dari negaranya. Terus dia apa? Mencari bukti. Nah, ini di sini bagusnya, dia cari bukti bahwasanya Islam itu kejam, bahwasanya Islam itu buruk. Nemu, ternyata kebalikannya, masuk Islam. Masya Allah ya, ada kisahnya di YouTube itu, orang Jerman atau orang Perancis, saya lupa ingat, senator, semacam anggota DPR lah gitu ya, sebelumnya membenci Islam, menyuarakan kebencian lah kepada Islam, sekarang masuk Islam, menjaga Islam, menjaga Islam. Dia yang ngelawan orang-orang yang ingin menjatuhkan Islam, dia yang lawan sekarang. Subhanallah. Padahal itulah perubahan manusia. Kita jangan menghukumi manusia di hari ini. Kalau sudah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguhnya, subhanallah, sebesar apapun dosa dia di dunia, selama kesempatan itu masih ada untuk dia bertaubat dan dia benar-benar bertaubat, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia jalan untuk menebus semua dosanya tersebut. Kita lihat Ikrimah bin Abi Jahal, meninggalnya di mana? Meninggalnya di Yamamah, dalam peperangan Yamamah melawan Musailamah al-Kadzdzab. Ya, seperti itu. Khalid bin Al-Walid nggak pernah mundur dalam peperangan. Kenapa? Dia sadar dia dalam peperangan yang lalu sudah menjadi penyebab kejatuhannya orang muslim. Maka nggak boleh dia menjadi penyebab kejatuhan orang muslim berikutnya. Subhanallah ya. Itu mungkin sedikit yang bisa kita bahas. Ini sudah ada ya, itu mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi pengingat saya sendiri dan semuanya untuk senantiasa beristighfar dan meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita merasa susah untuk mengucapkan sekedar astagfirullah wa atubu ilaih. Mulailah dengan melisankan ini, astagfirullah wa atubu ilaih, lalu dihayati, dipahami di dalam hati, lalu buktikan dengan tidak lagi berbuat dosa. Dan kalaupun ada sebuah dosa yang kita lakukan, kita segera mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا
ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا.